Selamat pagi adik-adik, selamat pagi papa dan mama, selamat pagi oma dan opa. Selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu di hari ini. Ibadah sekolah minggu kita nanti akan dipimpin oleh Om Troy dan juga Tante Yun. Nah, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Dan mari sama-sama kita menyanyi lagu 3 buah lagu. Yang pertama lagu Mari Kita Bersukaria, kemudian lagu Betapa Baiknya, dan yang terakhir lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mulai sama-sama ya. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita mau berdoa. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Sambil berdoa, sebelum berdoa kita menyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memberkati, melindungi dan menjaga kami. Dan di saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami ini dari permulaan hingga sampai selesainya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan mazmur kita di saat ini terambil dari Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Sekali lagi, Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama, dimulai dari judul Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Syukur dan doa. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
Sampai sejauh ini pembacaan Mazmur kita. Untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Troy, yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Om Troy. Ya, adik-adik, kita akan sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa ya. Ya Bapa kami surga, kami mohon kepadamu untuk membaca sedikit bagi firman Bapa, kiranya Tuhan berkati apa yang kami baca dalam kehidupan kami hari Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar dari hidup arti bersaksi dan yang terambil dari Matius 28 ayat 18 yang berbunyi demikian bahwa karena pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Yang kedua yang minta dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, ya, hari ini kita akan belajar dari hidup dan bersaksi. Nah, setiap tantangan, rintangan yang dihadapi. Nah, bagaimana? Apa artinya saksi? Apa artinya pengertian dari hidup bersaksi? Nah, hidup bersaksi adalah salah satu hal yang sikap tindakan yang paling terpuji adalah sebuah kejujuran. Dan kejujuran itu merupakan kunci utama untuk kita hidup bersaksi untuk seluruh dunia ini. Tantangan apapun, makna dari saksi untuk Kristus adalah katong harus tahu mengerti bahwa Tuhan mengutus katong untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Artinya bahwa menjadi saksi di dalam untuk itu yang katong perlukan adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu hidup dalam katong adalah bukti utama bagi katong. Bagaimana tujuan utama Roh Kudus itu? Untuk menggerakkan hati katong, untuk membuktikan bahwa kejujuran adalah kunci utama. Saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Umpama mama atau papa kasih uang belanja, dibelanjain, lalu uang bersama di mana? Apa ditaruh? Itu tidak.
Yang kedua, kalau kita jujur, walaupun bilang sakit apapun, kita harus tetap jujur, terbuka untuk kepada siapa saja yang ada dalam hidup katong. Contoh sikap hidup bersaksi di tengah dunia adalah ya saling berdoa, rajin membaca kitab. Ketiga, dengar orang tua dan pengasuh. Yang pertama adalah berdoa dan membaca firman Tuhan tiap pagi dan malam. Nah, untuk tanamkan itulah katong harus menemukan Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin katong di dalam kehidupan katong sehari-hari. Yang paling utama adalah bagaimana katong itu bisa mendapatkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam katong, itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup katong. Yang terakhir adalah bukan saja pergi ke sekolah minggu dan tunas dan berinjil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita punya ayat hafalan yang terambil dari untuk Indria dan anak kecil, yang terambil dari Kisah Para 1 ayat 8a. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ayat hafalan untuk anak tanggung dan remaja yang terambil dari Kisah Para 1 ayat 8, yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita punya lagu hafalan yaitu bersaksi. Mari kita sedang doa dan kita mengakhiri dengan doa kami bersama-sama. Kita mulai. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Bapa tentang hidup bersaksi kepada semua orang Bapa. Bapa, kami berdoa untuk masalah tantangan yang kami hadapi di dalam COVID-19 ini. Sekiranya Tuhan akan mengakhiri, Tuhan juga akan menyembuhkan orang-orang yang sementara sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, dan sementara di karantina. Tuhan berkati. Tuhan, Engkau akan menjawab semua apa yang ada dalam hati mereka Bapa. Bapa, ini kami berdoa untuk pasien sedikit yang mereka bawa dari tangga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkat bagi saya tangan-tangan yang kepada Bapak. Bapak, kami akan berdoa yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada murid Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Beta GPM.
ibadah kita sudah selesai di hari ini. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami dari permulaan hingga sampai selesainya. Tuhan memberkati kehidupan kami di dalam masuki minggu yang baru ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan juga rajin cuci tangan. Sampai jumpa lagi. Shalom.